Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agripina Polo, NIM 258690500054. Saya adalah guru agama Katolik di SMP Satap Negeri Samanku. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 8 dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Terima kasih. Siap. Risalah. Selamat pagi, silahkan dulu. Terima kasih, Bu. Semua hadir? Hadir. Sehat? Sehat. Oke. Hari ini pelajaran tentang Yesus mewartakan kerajaan melalui perumpamaan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, satu orang pimpin doa. Semua bangkit berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Kini terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, hari ini kita belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Contoh tentang seorang penabur: jika seseorang menabur benih di tanah yang baik, maka hasilnya juga akan apa? Baik. Contohnya, kalau kamu sedang di bangku pendidikan, kalau kamu rajin belajar dengan sungguh-sungguh, maka kamu sedang menumbuh benih baik seperti tanah subur dalam perumpamaan. Kalau kamu rajin belajar, berarti hasil akhirnya kamu ujian juga dapat nilai yang baik. Oke. Yesus mengajarkan hal yang sama lewat perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu menggambarkan Tuhan, dan biji-biji itu adalah firman serta kasih-Nya. Tapi hasilnya tergantung pada tanahnya, yaitu hati Anda. Oke. Kalau hati kita keras, cuek, atau mudah menyerah, firman itu tidak akan bertumbuh. Tapi kalau hati kita lembut, terbuka, dan mau berubah, maka benih Tuhan akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik, damai, dan kebaikan dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar mencari tanah yang subur, tempat di mana kasih Tuhan bisa tumbuh indah. Kita bisa mulai dari hal sederhana, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mau belajar, dan berbuat baik setiap hari. Oke, ada pertanyaan? Apa yang Anda paham tentang perumpamaan? Siapa yang bisa jawab? Oke, pertanyaan tinggi. perumpamaan adalah
cerita sederhana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ajaran moral dan rohani dengan cara yang mudah dimengerti. Oke, tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Sebutkanlah macam-macam perumpamaan menurut kitab suci. Siapa yang bisa? Saya. Oke. Perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang Biji lalang di antara gandum. Setelah itu perumpamaan tentang biji sesawi. biji sesawi. Oke. Yang ketiga, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Siapa yang bisa? Saya. Oke. Agar mudah dipahami oleh semua orang. Agar mudah dipahami oleh semua orang. Oke, sebelum kita lanjut lebih mendalam, kita semua bangkit berdiri dulu. Dan SID. Tepuk tangan semangat. Hatimu ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Oke, silakan dulu. Masih semangat toh? Yang berikut tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui mengamati gambar peserta didik dapat menjelaskan arti dari perumpamaan. Yang kedua, melalui refleksi iman, peserta didik dapat menuliskan 3 contoh perumpamaan Yesus menurut kitab suci. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan. Yang keempat, melalui bacaan kitab suci ada Matius, Markus, peserta didik dapat menyimpulkan makna perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Sekarang lihat di layar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Yesus bersabda putrinya roti gandum. Perumpamaan tentang lalang di gandum. Oke. Yang kedua, Perumpamaan tentang seorang penabur. perumpamaan tentang seorang penabur. Oke. Siapa yang tahu perumpamaan itu apa? Perumpamaan adalah Bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau permainan. oke. Mengapa Yesus harus menggunakan bahasa perumpamaan? Agar mudah dimengerti. Oke, satu lagi. Yesus menggunakan bahasa perumpamaan untuk mudah dipahami atau mudah dimengerti. Oke, ini duduk sudah berkelompok toh? Sudah. Oke. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis atau perbandingan. Tadi itu pertanyaan, mengapa Yesus harus menggunakan bahasa perumpamaan? Supaya menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mengatakan kerajaan Allah Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih dan sebagainya. Kalau berhadapan dengan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang apa? Bukan Bukan.
dipahami pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan arti perumpamaan menurut kitab suci. Jawaban dari kami, perumpamaan adalah cerita sederhana yang mengandung makna rohani untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. 2. Jelaskan 3 contoh perumpamaan Yesus menurut kitab suci. 1. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah gejala lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah ladang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menunai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penunai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. 2. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual ke seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang dan seperti mutiara yang sangat berharga. Ketika seseorang menemukannya, ia menjual
mendapatkannya. 3. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai ke hampir seluruh. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga seperti biji sesawi yang kecil sekali, tetapi tumbuh menjadi pohon besar, dan seperti ragi yang membuat seluruh adonan mengembang. 3. Bagaimana maksud Yesus memberikan perumpamaan? Jawaban dari kami, Yesus memberikan perumpamaan agar orang lebih mudah memahami ajaran tentang kerajaan Allah melalui contoh konkret. Ia menyentuh hati pendengarnya, bukan hanya pikiran. Ia mengajak orang merenung dan memilih jalan hidup yang benar, bukan sekadar tahu cerita. Dengan cara ini, Yesus menolong kita agar benar-benar mengerti kehendak Allah dan kehidupan nyata. 4. Jelaskan makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Jawaban dari kami, makna umum dari semua perumpamaan Yesus adalah untuk mengungkapkan kebenaran tentang kerajaan Allah, bagaimana Allah bekerja di dunia, dan bagaimana manusia seharusnya menanggapi kasihnya melalui perumpamaan. Yesus mengajarkan bahwa 1. Kerajaan Allah hadir dan tumbuh di tengah manusia, walaupun sering dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. 2. Allah penuh kasih, sabar, dan pengampun, serta selalu menghendaki pertobatan manusia. 3. Setiap orang didampingi untuk hidup sesuai kehendak Allah dalam kasih, keadilan, dan kesetiaan. 4. Iman yang sejati harus tampak dan tindakan, bukan hanya dalam kata-kata. 5. Apa makna perumpamaan tersebut bagi hidup kita sehari-hari? Jawaban dari kami, dalam kehidupan kita sehari-hari, perumpamaan Yesus mengajak kita untuk 1. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. 2. Menjadi orang yang penuh kasih, jujur, dan peduli pada sesama. 3. Selalu bertobat dan memperbarui diri. 4. Menyebarkan kebaikan dan damai sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah dalam dunia. Inilah hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 tanya kepada kelompok 1. Apa makna dari ketiga perumpamaan? Oke, baik, saya bertanya yang akan menjawab. Ada. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Apa makna dari perumpamaan tentang seorang penabur dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum maknanya: 1. Gandum melambangkan orang yang hidup benar, sedangkan lalang melambangkan orang jahat. 2. Di dunia ini orang baik dan orang jahat hidup berdampingan. 3. Pada akhir zaman Allah akan memisahkan keduanya, yang baik akan masuk kerajaan surga dan yang jahat akan dihukum. Perumpamaan tentang harta
kita harus rela melepaskan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, maknanya kerajaan Allah berawal dari hal kecil, tetapi dapat berkembang besar dan memberi kehidupan bagi banyak orang. 2. Iman yang sederhana, jika dipelihara, dapat mengubah dunia. Apakah jawaban kalian benar? Kalau mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Nomor 2, apa Ada pertanyaan nomor 2 belum dijawab. 2. Apa makna dari perumpamaan tentang seorang penaruh dalam kehidupan kita sehari-hari? Perumpamaan ini mengajak kita menjadi tanah yang subur, yaitu pribadi yang menerima sabda Allah dengan hati terbuka, lalu menghidupinya dalam tindakan sehari-hari dengan kasih, kebaikan, dan kejujuran. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Apakah jawaban kami benar? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk perumpamaan adalah penyampaian lisan dengan menggunakan bahasa imajinatif, hiasan simbolis atau perbandingan, dan tentang itu kita sudah bahas. Yang berikut dengan menggunakan perumpamaan diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan yang hendak disampaikan melalui perumpamaan tersebut. Oke. Siapa yang bisa buat kesimpulan materi tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan hari ini? Saya. Rasti, silakan. Yesus menggunakan perumpamaan sebagai cara untuk mewartakan kerajaan Allah, karena metode ini mudah dipahami oleh orang-orang sederhana dan penuh makna rohani yang mendalam. Perumpamaan adalah kisah sederhana yang mengandung pesan moral dan spiritual yang mengajak pendengarnya untuk merenung dan bertobat. Melalui perumpamaan Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai sesuatu yang berharga, bertumbuh, dan mengubah hidupnya. Atau misalnya perumpamaan tentang benih harta terpendam biji sesawi, menunjukkan sikap Allah yang penuh kasih dan pengampunan, seperti dalam perumpamaan tentang anak yang hilang dan gembala yang baik, mengajak manusia untuk berespon undangan Allah dengan iman, pertobatan, dan tindakannya, seperti dalam perumpamaan tentang penabur dan pesta perjuangan. Dengan demikian, perumpamaan bukan sekedar cerita, tetapi merupakan panggilan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kisah keadilan, pengampunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rasti. Mata, tutup mata. Tutup mata. Oke, tarik nafas, lihat hidung, pelan-pelan. Tutup mata. Tutupkan mata sebelah.
yang disampaikan Yesus tersebut. Perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, usaha apa yang kita lakukan mewujud ajaran Yesus tersebut. Ambil buku tugas supaya tulis soal tugas. Ambil buku tugas. Nomor 1. Soal, buatlah refleksi iman. Buatlah refleksi iman. Sudah? Buatlah refleksi iman tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Minggu depan kita lanjut materi ke Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat minggu depan. Oke. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh siapa? Ike, silakan. Putramu, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu sehingga kami mengikuti kebahagiaan surga bersama-Mu, demi Yesus Kristus Putra Tuhan kami.